Ah, bukan Qasim itu, kata guru saya Al-Mahdi itu begini-begini ciri-cirinya bla 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 gitu. Dia menyimpulkan berdasarkan satu dua hadis yang pernah dia dengar dan baca. Anda tahu tidak dalil, hujjah, atsar, pendapat ulama tentang Al-Mahdi itu ada ratusan. Harusnya kita berprinsip seperti prinsip Syekh Imran Hussein dalam hal ini. Apa kata beliau? Kita presiden kita yang kita cintai, Pak Prabowo, juga pernah melakukan kurang lebih hal yang serupa dengan Imran Khan. Sehingga kita khawatir hal yang menimpa Imran Khan, kegagalannya bisa saja terjadi juga pada Pak Prabowo begitu. Karena beliau melakukan hal yang sama, bersujud ke kuburan, sujud di kuburan begitu. Semoga Bapak mau mendengarkan ini. Demi kebaikan Bapak sendirilah seperti itu. Salah satu penyebab Imran Khan terlambat menyadari kesalahannya adalah dikarenakan orang-orang di sekelilingnya yang tidak mau menghubungkannya dengan Qasim. Nah, ini pesan kepada para ajudan, pengawal staf dan lain sebagainya dari Imran Khan menghalang-halangi seperti itu. Sebenarnya mereka sudah tahu informasi tentang Muhammad Qasim ini, namun enggan menyampaikan. Karena mungkin mereka merasa tidak ada urgensinya bagi seorang Imran Khan, seorang Perdana Menteri untuk mendengarkan mimpi-mimpi Qasim ini. Apalah itu mimpi, mungkin seperti itu ya, anggap remeh seperti itu. Nah, dari hal tersebut harusnya kita mengambil pelajaran. Mohon kepada para pengawal staf kepresidenan, Bapak Prabowo Subianto dan seterusnya begitu. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Karena Pak Prabowo sudah melakukan kesalahan yang sama ini dengan pernah bersujud di kuburan begitu. Ada kemiripan begitu. Nah, kita berharap agar beliau-beliau jikalau mungkin nanti ada kesempatan untuk mempertemukan Qasim dengan Bapak Presiden gitu supaya dipermudah seperti itu. Tidak ada ruginya mendengarkan peringatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demi keselamatan Bapak sendiri, kesuksesan bangsa kita sendiri seperti itu. Karena berdasarkan mimpi Qasim, jika seseorang melakukan perbuatan sampai sejauh ini bersujud di kuburan, tentu Allah tidak akan ridho, tidak akan memberikan pertolongan. Allah tidak akan memberikan pertolongannya atas suatu bangsa jika pemimpinnya seperti itu. Gitu. Ini sudah terjadi pada Imran Khan dan terbukti beliau gagal dan masa pemerintahannya berakhir dalam waktu yang tidak semestinya sudah berakhir begitu. Semoga tidak terulang kepada Bapak Presiden kita tercinta Prabowo, kelilingnya yang tidak mau menghubungkannya dengan Qasim, sehingga pesan-pesan Qasim terlambat sampai pada Imran Khan. Sangat penting bagi seorang kepala negara untuk memperhatikan orang-orang sekelilingnya yang menjerumuskan atau tidak berani menasihatinya ketika dia sedang terjerumus. Muhammad Qasim menasihati Imran Khan untuk meninggalkan segala bentuk syirik agar mendapatkan pertolongan Allah. Imran Khan mendengarkan dengan serius lalu menyadari kesalahannya. Kapan ini? Ya, ini belum terjadi. Ini berdasarkan rentetan peristiwa dalam mimpi. Ini mungkin barangkali nanti ketika Pakistan sudah benar-benar di masa paling terpuruknya seperti itu. Nah, pada saat itu mereka menyadari kebenaran yang disampaikan oleh Muhammad Qasim selama ini, dan para tokoh besar pun pada kala itu akan mulai mau mendengarkan. Bahkan orang seperti Imran Khan seperti itu. Nah, terlambat dulu, baru sadar gitu. Ya, kami berharap
itu tidak terjadi pada pemerintahan kita, mengingat dalam banyak mimpi, baik mimpi Qasim dan mimpi banyak Muslim, Indonesia akan memainkan peran besar dalam Perang Dunia Ketiga sebagai eh, apa sosok pahlawan yang akan membantu mengentaskan, menghapuskan segala bentuk penjajahan di dunia dan mengakhiri Perang Dunia Ketiga seperti itu. Jadi mohon sekali lagi bertanya kepada pihak pemerintah, dengan mendengarkan petunjuk yang ada dalam mimpi-mimpi Qasim dan banyak orang sebagai persiapan untuk menyambut takdir Indonesia tersebut dalam mimpi-mimpi banyak manusia saat ini. Azib Sardari resumenya sebagai berikut. Qasim melihat banyak penguasa yang memimpin Pakistan, namun keadaan tetap buruk, termasuk Imran Khan yang diharapkan membawa perubahan. Azib Zardari marah dan mengadakan pidato besar menyatakan negara tidak akan maju. Qasim menyadari bahwa situasi tidak akan berubah kecuali syirik dihapuskan. Qasim menegaskan bahwa patung, monumen, dan gambar atau makhluk bernyawa yang tidak perlu adalah bentuk syirik yang harus dihapuskan. Nah, ini kita masyarakat modern malah kebanyakan kita menganggapnya sebagai seni dan hiasan seperti itu mirisnya ya. Padahal sudah jelas-jelas banyak dalil yang melarang hal tersebut seperti itu. Qasim menjelaskan bahwa jika syirik dihapus, Pakistan akan menang dalam Ghazwatul Hind dan Perang Dunia Ketiga, serta menjadi negara adidaya. Qasim menjelaskan penggunaan gambar hanya boleh digunakan jika diperlukan atau darurat seperti itu. Dalam kasus seperti sekarang ini mungkin ya salah satunya ya KTP mungkin diperlukan, paspor, kemudian kartu identitas lainnya, gambar-gambar yang masih ada saat ini di uang kertas barangkali karena sistemnya masih menggunakan uang kertas seperti itu dan tidak boleh dipajang berlebihan karena itu syirik. Ini bukan pendapat pribadi Qasim. Qasim selalu mengatakan bahwa dia hanya diberitahu oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW melalui mimpi-mimpinya bahwa itu syirik. Jadi jangan tanya Qasim hujahnya seperti apa berdasarkan agama begitu, mungkin nanti yang bisa mengaitkannya adalah orang-orang yang membantunya seperti itu, yang tahu dalil seperti itu ya. Pejabat Angkatan Darat mendengarkan pidato Qasim dengan cermat. Ini nanti kejadiannya juga nanti insya Allah setelah Pakistan benar-benar diambang kehancuran seperti itu, baru mereka menyadari. Muhammad Qasim mengembalikan kemurnian Islam. Resume sebagai berikut. Muhammad Qasim membersihkan dunia Islam dari syirik dan mengembalikannya pada ajaran murni seperti 1400 tahun yang lalu. Perang Dunia Ketiga, aliansi Amerika, Israel, dan India. Resume sebagai berikut. Amerika, Israel, dan India berencana menghancurkan negara-negara Islam. Musuh akan melakukan kerusakan di Kashmir, sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Umat Muslim belum siap melawan hingga merasakan penindasan dan penderitaan. Kenapa belum siap melawan? Karena kita tidak memiliki satu pemimpin seperti itu, masih tersekat-sekat oleh kelompok, harokah, bahkan bangsa dan negara semacam seperti itu. Nah, mimpi-mimpi Muhammad Qasim ini dalam banyak mimpinya sudah menghimbau sejujurnya kepada seluruh umat Islam, bahkan pemimpin-pemimpin negara Muslim untuk mau memperhatikan isi dari mimpi-mimpi Muhammad Qasim, karena di sana terdapat petunjuk bagaimana cara keluar dari keadaan ini supaya lagi-lagi kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut peristiwa besar yang akan dilancarkan oleh pasukan Dajjal kepada negara-negara Muslim dalam waktu dekat. Seperti itu. Semoga
para petinggi negara mau mendengarkan hal ini seperti itu. Amin. Pidato Erdogan, resume sebagai berikut. Presiden Turki Erdogan berpidato akan membangun kembali Kekaisaran Utsmaniyah. Erdogan akan menaklukkan Suriah. Kelompok Illuminati akan menghentikan Erdogan. Erdogan menyatakan niatnya untuk membangun kembali Kekaisaran Utsmaniyah dan mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Erdogan berpotensi untuk mengklaim dirinya sebagai Al-Mahdi. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan tokoh-tokoh jihad yang takut dengan kekuatan yang dimiliki Erdogan dan berusaha menghentikannya agar ia tidak memperoleh lebih banyak kekuasaan. Tujuan tokoh-tokoh jahat adalah membuka jalan bagi Al-Masih Ad-Dajjal. Di sisi lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat sangat gelisah, menandakan bahwa sesuatu yang besar dan mengerikan akan segera terjadi. Wahai para ulama, tokoh agama, mohon perhatiannya karena kelak Anda akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau mengindahkan surat pesan-pesan dari Allah dan Nabi Muhammad SAW ini. Jika Anda merasa bahwa Muhammad Qasim berbohong dan lain sebagainya, silahkan mubahalah dengan Qasim agar fitnah ini segera berakhir seperti itu. Jangan diam dan jangan bungkam. Dan kami pun akan sangat berterima kasih kepada Anda jika Anda mampu membuktikan hal itu gitu. Milikilah sedikit keberanian gitu. Jangan jadi pengecut. Jangan takut jika Anda memang yakin Anda benar dan Qasim salah seperti itu. Itu pesan kami kepada para tokoh agama begitu. Jangan hanya diam bungkam begitu. Anda harus bersuara karena nanti Anda pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Seperti itu. Makar pasukan Dajjal. Resume sebagai berikut. Pasukan Dajjal membuat mesin-mesin yang kuat untuk menghancurkan umat muslim. Umat muslim lalai dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya memang ketika sering kita sampaikan mubasyirat ini kepada kaum muslimin, kebanyakan dari mereka berkata bahwa alah kiamat masih jauh, Imam Mahdi mah nanti berapa ratus tahun lagi, bla 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 gitu. Banyak yang seperti itu gitu. Tanpa dasar hujah dan pengetahuan sama sekali seperti itu. Jikalau saja diperhatikan dengan seksama hadis-hadis, dalil-dalil tentang akhir zaman, kan seperti yang dikatakan Ustadz Zulkifli dan yang lainnya, Ustadz akhir zaman, sudah berada di ujung zaman kita. Bahkan mereka selalu mengatakan ini zamannya mujaddid begitu. Tapi mirisnya para ustadz kita tersebut mengatakan mujaddid ini adalah zamannya mujaddid, tapi mereka tidak tahu di mana mujaddidnya begitu. Padahal sudah di depan mata, sudah bersalaman lagi, insya Allah ya. Itu Qasim itu. Perhatikanlah Ustadz dengan lebih baik dan lebih teliti lagi. Enyahkan dulu kesombongan dan merasa ilmu sudah cukup itu Ustadz, tolong. Karena orang yang merasa sudah cukup ilmunya nggak akan masuk ilmu yang lain seperti itu. Dan orang dengan kesombongan atas ilmu merasa sudah cukup ilmunya itu lebih celaka dibandingkan orang yang sombong dengan kekayaan, jabatan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tolong sekali lagi para ulama kita yang sebenarnya kita masih sangat mencintai dan menghormati dan menghargai para beliau, mohon mengkaji dengan lebih serius dan penuh tanggung jawab atas hal ini seperti itu. Harusnya para ulama kita hari ini berprinsip seperti Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa semakin saya banyak tahu, semakin saya sadar bahwa saya belum tahu apa-apa seperti itu. Ini malah datang sebuah kabar seperti ini yang notabene bawa-bawa nama Allah dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dibilang apalah itu cuma mimpi, itu kan aneh. Ya Al-Quran banyak mimpi. Habib Novel sendiri bilang Al-Quran pakai mimpi dijadikan dalil, kata beliau kan.
Jadi mohonlah kepada para ulama sekali lagi, tolong perhatiannya seperti itu. Kami akan sangat berterima kasih jika Anda turun tangan dengan serius terhadap hal ini seperti itu. Karena harusnya ini ranah Anda, bukan ranah kami, orang-orang yang kecil ini, begitu ya. Baik, kita ulang. Makar pasukan Dajjal, resumenya sebagai berikut. Pasukan Dajjal membuat mesin-mesin yang kuat untuk menghancurkan umat Islam. Namun, umat Muslim masih lalai dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Masih dalam rutinitas kehidupan sehari-hari masing-masing, tanpa sadar akan hal apapun, begitu. Umat Muslim dikurung di sebuah tembok besar, agar seluruh dunia tidak bisa melihat apa yang sedang berlangsung. Silahkan para tokoh agama tafsirkan itu maksudnya apa, begitu. Silahkan baca sendiri nanti mimpinya, begitu. Muhammad Qasim akan menjadi pemimpin umat Islam. Nah, ini takwilnya berdasarkan mimpi tersebut, begitu. Gunakan metode Ibnu Sirin dan Ibnu Khaldun. Badai asap di Palestina. Resume. Israel membangun gedung besar berwarna coklat di dalam area Palestina. Umat Muslim mulai melakukan protes menentang tindakan Israel. Saat umat Muslim protes, tiba-tiba terjadi ledakan besar dari dalam fondasi gedung yang menghancurkan seluruh bangunan dalam semalam. Muncul badai asap yang sangat mengerikan yang menyebar ke seluruh penjuru. Badai ini menyebar sampai ke berbagai negara seperti Suriah, Mesir, Libya, Sudan, dan masih banyak lagi. Jutaan manusia mati seketika disebabkan ledakan ini. Inilah gambaran Perang Dunia Ketiga berdasarkan mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Dan jika ingin dipelajari lebih lanjut, lebih detail lagi, nanti ada di mimpi-mimpi Qasim, mimpinya sendiri, begitu, supaya lebih jelas. Nah, ini hanya resumenya saja, begitu. Saat-saat sebelum Ghazwatul Hind, perjalanan perjuangan Qasim dimulai dari bantuan orang-orang kecil, dan begitulah faktanya. Ada orang-orang yang lebih memahami arah perjuangan dan isi mimpi Qasim dibandingkan Qasim sendiri. Sehingga orang-orang ini melakukan berinisiatif dalam langkah-langkah perjuangan arah mana yang harus ditempuh, begitu. Padahal Qasim sendiri tidak mau mengenal dan tidak mau berinteraksi dengan orang-orang tersebut, begitu. Misalnya yang mungkin Gaza, begitu. Makanya memang seperti itu. Qasim kaget ketika melihat ada orang-orang yang membangun rumah, dalam tanda kutip, membangun rumah untuknya tanpa ia minta. Dan rumah itu persis seperti yang ingin ia bangun. Apa ini kira-kira? Perjuangan seperti itu. Dan mungkin nanti ya percontohan wilayah gua syirik mungkin, atau negara kecil gua syirik, atau daerah kecil, provinsi atau apa mungkin gua syirik, gitu. Sebagai percontohan seperti itu. Ternyata ada sekelompok kecil orang yang dibimbing oleh Allah untuk membantu Qasim mencapai takdirnya tanpa Qasim sadari. Gini deh. Ini berdasarkan isi takwil dari mimpi Qasim sendiri. Orang-orang ini bahkan paham betul sisi lemah dan ketidakberdayaan Qasim. Sehingga mereka dengan berani mau mengambil langkah-langkah tertentu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Qasim sendiri. Ya contohnya seperti meneriakan ya Qasim Al-Mahdi. Kan gak mungkin Qasim bilang seperti itu atas dirinya sendiri. Saya calon Imam Mahdi, kata Qasim. Wah, siapa yang mau percaya kalau dia sudah bicara seperti itu, ya kan? Ya begitu, jadi nyambung semua, saudara-saudara, rekan-rekan di dalam grup manapun Anda berada, tolong inilah ya, lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat ini, begitu. Ini orang-orang ini paham sisi lemah Qasim. Ada ranah-ranah yang tidak mungkin Qasim sentuh, orang lain yang harus sentuh itu, gitu. Qasim mendengar tentang pertempuran besar yang terjadi dan menyebarkan peringatan akan bencana yang akan datang.
Persatuan umat Islam sangat penting dalam menghadapi ancaman global, khususnya menjelang peristiwa besar seperti Ghazwatul Hind atau perang melawan India. Qasim menyampaikan bahwa Ghazwatul Hind sudah dekat dan Pakistan diharapkan untuk melakukan persiapan dengan serius. Persiapan seperti apa? Ini sudah sering dikatakan, disampaikan oleh Qasim, bahkan di wawancara Royal News dulu. Ya, semacam pertama menghapuskan segala bentuk kesyirikan tentunya, supaya pertolongan Allah datang dan melipat gandakan jumlah tentara seperti itu. Mulai dari sekarang gitu. Karena faktanya jumlah tentara cadangan India saja jauh lebih banyak dibandingkan seluruh jumlah tentara Pakistan, kan miris. Seperti itu. Inilah yang membuat Qasim itu mungkin sangat bingung, sedih melihat kenyataan tersebut, dan Pakistan masih anggap remeh sampai sekarang, mungkin merasa percaya diri bahwa mereka tetap akan mampu mengatasi situasi sulit tersebut di kemudian hari, di masa depan. Sekelompok kecil orang yang diam-diam membantu Qasim menjadi semakin giat menyebarkan peringatan dan meminta umat untuk bersatu ketika perang besar mulai terbukti sudah di depan mata. Sehingga bahkan tokoh-tokoh besar dan berpengaruh mulai berdatangan untuk mendengarkan mereka dengan antusias. Jadi nanti ketika peristiwa-peristiwa dahsyat itu sudah mulai terbukti satu persatu, mungkin baru disitulah orang-orang akan mendengarkan kita, barangkali berdatangan dan sambil menyesal, lalu akan mau ikut berjuang bersama mendukung upaya yang kita lakukan untuk menyadarkan dunia tentang ancaman yang sedang mereka hadapi. 3 kastil kaum muslimin. Negara Turki dan Arab Saudi hancur dalam mimpinya, sehingga Pakistan bertindak sebagai benteng terakhir umat Islam dengan bantuan Allah. Hingga akhirnya Islam yang sejati tersebar dengan damai ke seluruh dunia. Pesan dari Nabi Muhammad SAW. Resume sebagai berikut. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah memberitahu bahwa Islam sedang dijajah dan benar-benar terpuruk. Dijajah. Rasulullah SAW memerintahkan Qasim untuk menyampaikan pesan kepada seluruh umat agar bersatu untuk membangun kembali Islam yang sesungguhnya. Para ulama dan pemimpin Islam menolak seruan Qasim dan menyangkal dengan mengatakan, "Qasim, jangan membuang-buang waktu kami. Kami tahu apa yang benar dan apa yang salah. Dan apapun yang kami lakukan, kami melakukannya untuk melayani Islam," kata mereka. Seperti yang tadi sudah kita singgung di awal, ya memang para tokoh agama kita hari ini merasa bahwa ilmunya mungkin sudah cukup, seolah-olah sudah tahu semua dalil, tidak lewat satupun begitu. Saya tahu semuanya begitu, tidak lewat satupun begitu. Makanya angka sangat ajaib ketika banyak orang yang mengikuti jejak para ulama tersebut. Misal begini, ketika kita bicara tentang Al-Mahdi, calon Imam Mahdi begitu. Ah, bukan Qasim itu, kata guru saya Al-Mahdi itu begini-begini, ciri-cirinya, bla 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 gitu. Dia menyimpulkan berdasarkan 1-2 hadis yang pernah dia dengar dan baca. Anda tahu tidak, dalil, hujjah, atsar, pendapat ulama tentang Al-Mahdi itu ada ratusan. Harusnya kita berprinsip seperti prinsip Syekh Imran Hussein dalam hal ini. Apa kata beliau? Kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan berdasarkan 1-2-3 dalil. Sebuah kesimpulan yang utuh baru bisa keluar manakala kita sudah mengumpulkan keseluruhan dalil dan menyimpulkan berdasarkan penelitian menyeluruh atas semua dalil yang berkaitan tersebut. Dalil tentang Al-Mahdi, calon Imam Mahdi, ada banyak.
Contoh lucunya, Al-Mahdi lahir di Madinah, kata Ustaz Zulkifli. Tapi tidak sadar, dia selalu mengkuar-kuarkan hadis yaktatilu itu. Indakan sikum salasa yang itu. Kullum ibnu khalifah, bla bla bla. Di ujung nanti arah timur. Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaan kamu katanya. Ya kan? Mereka semua adalah putra khalifah. Tapi tidak satupun di antara mereka yang akan menjadi penguasa, yang akan berhasil begitu. Kemudian muncul panji-panji hitam dari arah timur, kata beliau, yang akan memerangi kamu dengan peperangan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Belum pernah kamu lihat sebelumnya. Ketika kamu melihat mereka, maka datangilah mereka walaupun mereka merangkak di atas salju. Karena sesungguhnya padanya ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Pertanyaannya Ustaz, itu ketika Rasulullah menyabdakan hadis tersebut, terus beliau di mana? Di Madinah kan? Kenapa beliau tidak bilang akan datang dari sini begitu? Kenapa dari timur? Maka connect dengan pendapat Imam Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa awal kemunculan Al-Mahdi adalah dari timur. Pertanyaan berikutnya Ustaz, kalau begitu bertentangan dong dalil yang tersebut dengan dalil yang mengatakan bahwa Al-Mahdi dari Madinah. Tidak. Itu sama seperti sejarah sebelumnya. Orang-orang Yahudi menunggu Nabi Muhammad SAW di Madinah. Bahkan sebelum lahir. Ternyata lahirnya di Mekah. Nanti baru hijrah ke Madinah, Ustaz. Kan connect, Ustaz. Kenapa Anda tidak berpikir seperti itu? Kenapa tidak dikaitkan semua dalil, Ustaz? Begitu. Jadi mohon maaf, kami bukan menggurui, bukan merasa sok pintar Ustaz, tidak. Kami hanya ingin berbagi cara berpikir, memandang, sudut pandang seperti itu. Ini hanya tentang cara apa namanya, mengumpulkan dalil-dalil lah gitu, secara keseluruhan, secara utuh, baru kita bisa melihat kesimpulan yang sebenarnya seperti itu Ustaz. Jadi tolong lebih diperhatikan lagi begitu. Semua connect nanti. Kalau kita hubungkan satu dengan yang lain begitu. Nah, tadi ada kalimat bahwa memerangi kamu dengan cara yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, kan seperti itu ya selalu Ustaz bilang kan. Kira-kira apa maksudnya? Nah, dari yang kami pahami dikaitkan dengan dalil-dalil yang lain, seperti misalnya di dalam Al-Quran, ketika Allah menyampaikan ayat tentang matahari itu dikatakan tadlu, artinya terbit. Jadi bukan yakhruj, keluar atau khoroja atau apalah begitu. Dia dikatakan tadlu itu sesuatu yang terbit, artinya di atas Ustaz. Tanpa tiang penyangga begitu. Berarti sesuatu yang terbang. Dan memang dalam sejarah Islam ya pasukan seperti itu belum ada di zaman-zaman dulu begitu. Jadi masuk akal lah apa yang dikatakan Qasim, bahwa dalam hadis 3.000 malaikat yang sering kita dengar, bisa jadi itu jet tempur hitam begitu, yang sangat canggih, yang saking canggihnya nanti para insinyur Amerika bahkan akan sangat terkejut dan kagum, bahkan mereka tidak berani melawan Pakistan karena akan canggihnya pesawat tempur tersebut seperti itu. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi sekali lagi mohon kepada para tokoh agama kita untuk lebih mau mengkaji ini secara mendalam, itu saja. Baik, kita lanjutkan dan ulangi poin yang tadi. Para ulama dan pemimpin Islam menolak seruan Qasim dan menyangkal dengan mengatakan, Qasim, jangan membuang-buang waktu kami. Kami tahu apa yang benar dan apa yang salah. Ini sombong ini. Dan apapun yang kami lakukan, kami melakukannya untuk melayani Islam. Begitu. Kebanyakan manusia hanya mencintai Nabi Muhammad SAW di mulut saja. Itu sampai kami tandai merah Ustadz, kaum muslimin seluruhnya, ya, jadi pemirsa di rumah. Ini faktanya. Inilah kita hari ini. Seperti yang kita sampaikan kemarin gitu. Kebanyakan manusia hanya mencintai Nabi Muhammad SAW di mulut saja seperti itu. Jadi begini, lanjutan dari apa yang kita sampaikan kemarin tentang judul
Allah memerintahkan Qasim mengubah judul menjadi dari True Dreams menjadi Allah dan Muhammad SAW di dalam mimpiku. Kira-kira seperti ini. Sebagai contoh, jika Anda punya seorang pasangan kekasih hidup seperti itu, katakanlah suami Anda atau istri Anda begitu. Ada seseorang yang tiba-tiba datang kepada Anda dengan membawa-bawa nama pasangan Anda itu. Dengan menjual-jual namanya begitu, dengan mengatakan pasangan Anda begini begitu gitu. Anda tidak tersinggung begitu? Apakah Anda akan mengabaikan? Harusnya kan tidak. Kita harusnya akan menyimak pernyataan orang tersebut dan mengkonfirmasi kebenaran yang dia sampaikan dengan mengatasnamakan pasangan kita seperti itu. Nah, jika ternyata pesan tersebut benar, memang datang dari orang yang kita cintai tersebut, ya tentu kita akan dengan bersegera mengindahkannya begitu. Dan jika memang ternyata tidak, tentu kita harus marah begitu, ambil tindakan begitu. Nah ini seperti ini, kebanyakan manusia hanya mencintai Nabi Muhammad SAW di mulut saja. Qasim bawa-bawa nama Rasulullah dengan gambaran yang sedemikian sedihnya dalam mimpi-mimpi Qasim, karena kondisi umat Islam saat ini sangat terpuruk, terjajah, terpecah belah, malah diabaikan begitu. Dan malah merasa apa yang kita lakukan hari ini sudah cukup begitu. Padahal ada ajaran-ajaran yang kita abaikan, termasuk seperti syirik dan lain sebagainya yang saat ini sedang merajalela sehingga pertolongan Allah tidak juga datang atas kita begitu. Akan ada pasukan jahat yang menyamar sebagai muslim. Ini bahaya juga. Pasukan iblis akan menguasai bangunan Islam untuk sementara waktu. Muhammad Qasim akan merebut kembali bangunan Islam Nabi Muhammad SAW dari tangan musuh, lalu menghancurkan semua pasukan iblis dan pasukan munafik dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam di seluruh dunia akan bergabung dengan Qasim dan bersama-sama membangun kembali Islam yang sejati. Nah ini nanti akan terjadi berdasarkan mimpinya ketika mereka sudah melihat bukti dari ucapan Qasim begitu. Semua peristiwa yang diperingatkan itu terjadi dan Qasim memang terbukti bisa membangun negeri yang damai di Pakistan sebagai contoh begitu. Orang akan jadi berkiblat ke Pakistan nanti, semua negara di dunia begitu. Bahkan dikatakan dalam salah satu mimpinya bahwa negara-negara adidaya seperti bahkan Amerika pun nanti akan mengambil pinjaman dari Pakistan. Wah, menghayal mungkin begitu ya. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, saudara. Jangan katakan menghayal. Kan sudah dibuktikan oleh sejarah. Mekah, tanah gersang, pada zaman Nabi, siapa yang mengira akan menjadi sebuah pusat kekuasaan baru yang bahkan menaklukkan Romawi dan Persia pada masa itu. Dari orang dengan pasukan yang hanya dari kalangan para pengembala kambing, orang-orang kolot, pedalaman seperti para sahabat begitu. Terbukti dengan peralatan persenjataan seadanya yang jauh lebih terbelakang dibandingkan persenjataan Romawi dan Persia pada masa itu bisa menaklukkan itu. Jadi kita harus mengambil pelajaran dari sejarah. Tidak tertutup kemungkinan jika ini berhubung ini adalah pesan-pesan surat dari Allah melalui mimpi Qasim, jika memang seperti itu yang Allah rencanakan, Allah kehendaki, pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan atas hal itu dan tidak ada seorang pun yang akan mampu menghentikannya. Jika Allah sudah berencana, berkehendak atas sesuatu. Dia adalah raja di atas segala raja, penguasa atas segala sesuatu. Berikutnya, Pakistan. Sebuah peringatan sebelum bencana tiba. Resume sebagai berikut. Masyarakat dunia sedang tertidur dan tidak menyadari akan tragedi-tragedi dahsyat yang akan segera terjadi di seluruh dunia. Kondisi Pakistan rapuh dan banyak masalah. Ekonomi Pakistan runtuh akibat perang, konflik, dan krisis. Qasim memperingatkan bahaya, namun masyarakat mengabaikannya dan bahkan mengatakan bahwa itu hanyalah khayalan belaka. Lagi-lagi anggap remeh.
Mayoritas masyarakat dunia meremehkan peringatan Qasim dengan mengatakan bahwa selama ini kita masih bisa bertahan, jadi jangan khawatir. Bencana-bencana yang diperingatkan oleh Qasim menjadi kenyataan dan kemudian orang-orang mulai menyesal karena tidak mengindahkan peringatan Qasim sejak awal. Ada sebagian negara yang masih bertahan, barangkali karena dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut tidak terlalu besar terhadap negara-negara tersebut sehingga masih bisa bertahan. Gitu. Berdasarkan mimpi banyak Muslim, salah satunya adalah Indonesia, insya Allah. Indonesia tidak menerima dampak yang terlalu signifikan begitu. Dan ini tentu jika pemerintah kita mau mengindahkan petunjuk yang ada dalam mimpi-mimpi tersebut sehingga itu bisa terwujud. Kalau tidak kita jemput kabar tersebut, ya tidak akan terjadi. Ya seperti raja zaman Nabi Yusuf lah, kan dijemput, dilakukan persiapan gitu. Sehingga mereka bisa bertahan gitu. Masyarakat meminta Qasim untuk memperbaiki keadaan ketika keadaan sudah kacau balau kala itu. Namun Qasim mengatakan bahwa apa yang bisa aku perbuat jika keadaannya sudah seperti ini? Nanti orang-orang menyesal gitu. Sehingga mendatangi Qasim, Qasim tolong kami. Yang kamu peringatkan selama ini ternyata benar. Sesuai, sudah terjadi gitu. Lah Qasim bilang, saya hanya manusia biasa, apa yang saya bisa berlakukan jika keadaannya sudah begini begitu. Qasim mencari tempat damai di luar Pakistan untuk keselamatan diri. Ya insya Allah itu Indonesia dan saat ini beliau memang sedang berada di sini seperti itu. Terbukti. Inilah bukti-bukti bahwa beliau memang akan mengikuti perjalanan alur takdirnya berdasarkan isi mimpi yang telah Allah perlihatkan kepada dirinya begitu. Selangkah demi selangkah beliau semakin dekat menuju takdirnya. Kecemasan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi Qasim, Nabi SAW digambarkan dalam keadaan lelah dan cemas karena umat Islam tidak lagi menjalankan Islam sepenuhnya sebagaimana mestinya. Umat Muslim membuat kelompok-kelompok sehingga Islam menjadi lemah dan tidak lagi dihormati. Dan itu faktanya. Nabi SAW meminta Qasim untuk menyebarkan mimpi-mimpinya kepada umat yang dengan itu kelak seluruh umat Islam dapat disatukan kembali di bawah satu komando sebagaimana Islam pada zaman Nabi SAW masih hidup. Meskipun menghadapi penolakan dan ejekan dari tokoh-tokoh besar, Qasim tetap menyebarkan mimpinya. Beliau selalu mengatakan bahwa beliau rela mati demi menyenangkan dan memenuhi permintaan baginda Muhammad SAW yang sangat dia cintai. Itu Qasim. Walaupun ya katakanlah mungkin menurut sebagian orang nggak nyunnah begitu. Tidak seperti mengikuti sunnah, pakaiannya kok ala-ala orang-orang modern gitu. Jadi Qasim walaupun menerima berbagai penolakan udah dari dulu bahkan sampai sekarang masih ditolak, beliau tetap tegar, teguh menyebarkan pesan dari mimpi-mimpinya seperti itu walaupun berat ya, banyak tantangan gitu. Rasulullah SAW memberikan sebuah peta pada Qasim dan mengatakan bahwa kelak Qasim akan mendirikan percontohan Islam sejati di tanah sebelum Khorasan, yaitu Pakistan. Pasukan Pakistan merupakan pasukan terbaik dalam memerangi teroris. Dan kita harus menyampaikan pesan ini kepada mereka agar dapat mempersiapkan diri sejak awal sebelum berbagai peristiwa besar terjadi. Pesan ini akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan seiring berjalannya waktu, memang itulah yang sedang terjadi, yang perlu disadari oleh para tokoh agama khususnya, bahwa coba bayangkan Ustadz, bahwa awalnya orang-orang kecil yang mau mengindahkan mimpi-mimpi Muhammad Qasim ini begitu. Dan sekarang mulai terbukti, lihat sekarang seberapa banyak orang yang tertarik pada mimpi Qasim.
Tidak akan ada yang bisa menghentikannya, Ustaz. Tidak akan ada jika itu memang pesan dari Allah. Percayalah. Dan Ustaz, sesuai mimpi Qasim, dia digambarkan dalam mimpinya bahwa para ulama ini tidak berani mengatakan bahwa Qasim itu sesat. Kan terbukti sekarang Anda juga begitu. Tidak menolak, tapi juga tidak berani membantu begitu. Dan hanya bisa membiarkan. Kenapa? Karena Anda juga sebenarnya ragu. Tidak ada yang menyesatkan dari mimpi Qasim kan Ustaz? Akuilah. Tidak ada Ustaz. Tidak usah kehilangan takut pengikut lah. Kehilangan jamaah gitu. Nanti Anda akan lebih kesulitan lagi jika ditanya oleh Allah, Rabb semesta alam begitu. Raja segala raja. Yang harusnya Anda lebih takuti begitu. Yang maha dahsyat, maha keras azabnya begitu Ustaz. Bayangkan itu. Nerakanya yang menyala-nyala itu Ustaz. Pesan ini akan tersebar ke seluruh dunia. Pasti jika ini memang benar dari Allah Ustaz. Pasti. Tokoh-tokoh besar akhirnya menyesal. Nah, itu Ustaz. Tokoh-tokoh besar akhirnya menyesal mengapa tidak percaya kepada Qasim, kepada mimpi Qasim sejak awal. Nanti terlambat akan ada banyak orang seperti ini Ustaz. Sudah terbukti semua, baru menyesal begitu. Aduh, alas. Ya. Apa gunanya penyesalan belakangan Ustaz? Syukur-syukur nanti menyesalnya sebelum Dajjal. Kalau setelah Dajjal, nauzubillah min dzalik. Ketua tentara Pakistan. Pakistan dan tentaranya berada dalam kesulitan. Segala upaya ketua tentara Pakistan akan menemui kegagalan. Dan sumber daya Pakistan akan semakin menipis. Sehingga menyebabkan tekanan besar pada ketua tentara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kondisi sulit di Pakistan ini akan terus berlanjut sampai ketua tentara mendengarkan mimpi-mimpi Qasim dengan seksama dan yakin akan kebenarannya. Ketua tentara akhirnya mengetahui dan mendengarkan mimpi-mimpi Qasim. Ditambah lagi, Nabi Muhammad SAW akan memberikan kesaksian dalam mimpi ketua tentara bahwa mimpi-mimpi Qasim memang benar dari Allah, dan memang benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi nanti bahkan ketua tentara Pakistan dalam keadaan carut marut kacau balau negara Pakistan saat itu mulai yakin terhadap mimpi-mimpi Qasim, dan diperkuat lagi dengan mimpi Rasulullah nanti akan datang ke dalam mimpi ketua tentara tersebut, panglima militernya, seperti itu. Sehingga setelah itu mereka akan mengambil kebijakan berdasarkan petunjuk yang ada dalam mimpi Qasim, dengan memulainya dari memberantas segala bentuk kesyirikan gitu nanti. Setelah mendengarkan mimpi-mimpi tersebut, ketua tentara membuat rencana berdasarkan mimpi-mimpi Qasim untuk menyelamatkan Islam dan Pakistan. Nah, ini yang barusan kami jelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan pertolongan untuk mewujudkan setiap rencana tersebut, sehingga pada akhirnya Pakistan dan Islam dapat diselamatkan. Qasim mencegah kondisi siaga perang. Ketua tentara Pakistan sedang rapat dengan beberapa orang untuk membahas isu berbahaya yang mengancam stabilitas negara. Beberapa orang merencanakan kericuhan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan negara. Ketua tentara marah dan mengancam akan menetapkan status siaga perang jika rencana tersebut dilanjutkan. Orang-orang tersebut mengabaikan peringatan ketua tentara dan tetap melanjutkan rencana mereka. Ketua tentara menyadari keberadaan Qasim dan meminta bantuannya untuk menghentikan rencana tersebut. Qasim berhasil menghentikan rencana orang-orang tersebut setelah beberapa waktu berbicara dengan mereka. Qasim melaporkan keberhasilannya kepada ketua tentara. Ketua tentara mengajak Qasim untuk tetap bersama mereka dalam membangun kembali negara, dengan harapan negara akan menjadi kuat dan menyebarkan kedamaian. Waktu pertolongan Allah tiba. Dua buah lukisan. Resume sebagai berikut.
Lukisan menggambarkan mimpi yang dilalui Qasim akan terwujud dalam kehidupan nyata. Kemampuan Qasim sangatlah terbatas. Banyak orang lain yang membantu Qasim dalam tugasnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Qasim. Jadi jangan dikira, sekali lagi kepada pemirsa, siapapun Anda, apapun status Anda, jangan dikira bahwa orang-orang yang memang meneriakan Qasim itu Al-Mahdi, calon Imam Mahdi itu ada suruhan Qasim. Memang tidak. Dan memang faktanya Qasim menjauhi orang-orang yang seperti itu, tidak mau berinteraksi begitu. Karena dia memang sangat benci disebut sebagai Al-Mahdi dan calon Imam Mahdi begitu. Nah, ini adalah upaya orang-orang yang meyakini berdasarkan semua cirinya tadi yang kita sampaikan, berdasarkan semua dalil tentang Al-Mahdi. Ini adalah upaya mereka agar mendapatkan reaksi lebih cepat dari masyarakat dan tokoh, itu saja sebenarnya. Jadi memang tidak kaitannya dengan izin dan rencana Qasim begitu. Memang murni dari orang-orang tersebut begitu. Qasim hanya mampu menyelesaikan setengah dari lukisan atau tugasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu Qasim menyelesaikan setengah sisanya dengan cara-cara yang tidak terduga, sehingga seluruh dunia kagum akan pekerjaan Qasim tersebut atas rahmat dan pertolongan Allah. Bahkan Allah akan membuat mahakarya lainnya atas nama Qasim demi mengharumkan nama Qasim ke seluruh dunia. Apakah itu? Kita lihat nanti mahakarya apa yang Allah maksud ini begitu. Kami juga penasaran. Sebagus dan sehebat apa itu. Allah menolong Qasim dengan cara-cara yang tidak terduga. 4 buah bulan. Resumnya sebagai berikut. Dunia berada dalam kendali kekuatan jahat dan seluruh manusia tidak mampu berbuat apa-apa selain pasrah menerima segala bentuk penindasan dari sistem jahat tersebut. Baik diakui atau tidak, inilah yang mulai disadari oleh masyarakat dunia saat ini. Elit global dan orang di baliknya. 4 buah bulan dalam mimpi Qasim adalah pertanda bahwa pertolongan Allah akan segera datang. Tanda bahwa Qasim akan segera diberi pertolongan oleh Allah adalah ketika seluruh dunia benar-benar sudah berada di ambang kehancuran, di mana manusia sudah kehilangan harapan. Apakah kita akan termasuk orang-orang seperti itu yang akan menunggu dulu sampai benar-benar hancur baru sadar? Nauzubillah min dzalik. Semoga kita adalah orang-orang yang melakukan persiapan minimal untuk meminimalisir dampak buruk yang mungkin akan kita alami seperti itu. Dengan pertolongan Allah, akhirnya Qasim akan mampu mengakhiri segala bentuk penindasan di dunia dan membuat seluruh dunia dipenuhi cahaya atau kedamaian. Akan ada orang-orang yang akan tetap setia dengan Muhammad Qasim. Tahun pemenuhan janji-janji Allah. Allah berjanji pada Qasim bahwa dia akan memenuhi janji-janjinya kepada Qasim dalam 13 tahun ke depan. Mimpi ini terjadi pada tahun 2015, yang jika kita tambah 13 tahun berarti sekitar tahun 2028 akan mulailah banyak janji-janji Allah yang besar kepada Qasim akan mulai terpenuhi. Yang mana dalam mimpi tersebut Allah juga mengatakan kepada Qasim dengan serius bahwa Qasim, jika aku gagal memenuhi janji-janjiku tersebut, maka aku bukanlah Tuhan semesta alam seperti itu. Bukanlah raja seluruh alam seperti itu. Inilah yang Allah katakan pada Qasim dalam mimpinya. Masa depan Pakistan sebagai pembela Islam, perang besar yang akan terjadi bukan hanya untuk mempertahankan Pakistan, tetapi juga untuk melindungi Islam setelah runtuhnya 2 benteng utama Islam, yaitu Turki dan Arab Saudi, yang kala itu sudah dihancurkan, dikuasai oleh pasukan jahat. Karena medan perangnya nanti ada di Timur Tengah. Kata mimpi Qasim dan mimpi banyak orang lainnya. Pakistan menjadi kastil atau benteng terakhir umat Islam.
Mimpi Qasim disampaikan kepada ketua tentara Pakistan dan Nabi Muhammad SAW akan memberikan kesaksian kepada ketua tentara bahwa mimpi-mimpi tersebut adalah benar dan berasal dari Allah, sama dengan yang tadi. Tentara Pakistan mengambil langkah berani untuk menyelamatkan Islam. Setelah tentara Pakistan bertindak, negara dibersihkan dari kekafiran atau kesyirikan, dan sistem keadilan serta pemerintahan yang baru terbentuk. Pakistan mulai berkembang dan bersiap untuk perang dengan bantuan Allah yang membuat mereka lebih kuat. Kelompok teroris baru muncul di Timur Tengah dan kehancuran terjadi di Turki. India mencoba menyerang Pakistan, namun Allah menolong Pakistan dengan jet tempur hitam yang membuat India ketakutan. Pakistan membebaskan Kashmir untuk memperkuat pertahanan. Jadi Pakistan akan membebaskan Kashmir sebelum Ghazwatul Hind seperti itu. Jet tempur hitam menginspirasi banyak muslim dari seluruh dunia untuk datang ke Pakistan dan membangun kembali Islam. Nah, terbukti dulu, ini sesuai hadis Ustadz yang tadi kita jelaskan. Ketika kamu melihat panji-panji hitam dari arah timur itu datang, maka datangilah mereka walaupun harus merangkak di atas salju, kata Ustadz teh. Gitu. Datangi gitu kan, walaupun harus berangkat di atas salju. Secara logika Ustadz, kenapa orang-orang akan mendatanginya walau harus melangkah di atas salju? Itu karena nanti memang mereka sudah melihat bukti bahwa pasukan itu kuat dan pasukan itu berada di jalan yang lurus. Dan sistem yang dia tegakkan benar, sistem Islam yang sejati, begitu. Nah, orang-orang pastilah akan rela pergi ke sana walaupun harus merangkak di atas salju, begitu Ustaz. Nah, kenapa kami berani menganggap bahwa jet tempur itu adalah panji hitam yang dimaksud dalam hadis? Karena Rasulullah menamai ar-royah itu, panji hitam itu, dengan al-uqob, Ustaz. Al-uqob kami temukan dalam sebuah hadis, begitu. Al-uqob artinya adalah elang, burung elang. Burung elang kan sesuatu yang terbang. Kan begitu Ustaz. Apa kalau bukan jet tempur gitu. Dan tadi di hadis katanya tatlu gitu, terbit. Jadi sesuatu yang terbang gitu. Jadi bukan pasukan yang bawa kuda, bawa bendera Ustaz, bukan. Insya Allah bukan. Dia itu memang pesawat tempur hitam gitu. Dan di bunyi hadis yang sering Ustaz Zulkifli disampaikan itu, mereka memerangi kamu dengan cara yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, akan nyambung Ustaz. Ya jet tempur dari atas. Bukan lagi bacok-bacokan ya bawa pedang gitu. Bukan menggunakan kapal gitu, karena kapal juga sudah pernah terjadi pada masa Muawiyah seperti itu. Pastilah yang lebih canggih. Mana lewat udara Ustaz. Nyambung Ustaz. Insya Allah nyambung. Jadi tolong dikaji. Anda harusnya lebih kompeten dalam hal ini dibandingkan kami begitu. Jika Anda serius tentunya dan mau membuka diri, mau mengosongkan gelas seperti itu, tumpahkan dulu isinya Ustaz. Nah, jet tempur hitam menginspirasi banyak muslim dari seluruh dunia untuk datang ke Pakistan dan membangun kembali Islam. Pakistan mulai mandiri dalam teknologi, termasuk pesawat dan kapal. Dalam mimpi, Nabi Muhammad SAW memanggil Qasim ke Madinah. Ini Ustaz kaitannya gitu. Seorang laki-laki dari Madinah lari dikejar-kejar, itu barangkali Ustaz. Setelah Qasim kembali, musuh sudah siap menyerang Pakistan. Namun Allah menolong Pakistan dengan strategi yang tidak terlihat. Nabi Muhammad SAW turut terlibat dalam perang ini secara rahasia sebagai komandan strategi. Masya Allah. Jadi sekarang terjawab Ustaz, kenapa dinamakan Ghazwatul Hind? Padahal Rasulullah kan sudah wafat, begitu ya. Sementara yang kita pahami, yang namanya Ghazwah itu biasanya dibersamai oleh Rasulullah, walaupun kami tahu juga ada perbedaan pendapat terhadap hal tersebut. Nah, mungkin apa yang dimaksud dalam mimpi ini bisa jadi Rasulullah terlibat melalui mimpi dan lain sebagainya seperti itu.
Itulah kenapa disebut Ghazwatul Hind, perang yang disertai oleh baginda yang tercinta Muhammad SAW sebagai komandan strategi. Perang ini merupakan pertumpahan darah besar dengan jumlah korban akan mencapai angka 800 juta jiwa. Korban jiwa, belum luka-luka. Wahai kaum muslimin, biasanya dalam sebuah perang, jumlah korban luka-luka itu jauh lebih banyak dari jumlah korban jiwa, seperti itu. Betapa dahsyatnya itu. Jadi marilah kita berbenah diri dan tidak main-main dengan peringatan semacam ini begitu. Karena akan sangat mengerikan jika sudah terjadi, dan kita akan tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak persiapan sejak dini begitu. Pakistan memenangkan perang ini dengan pertolongan Allah. Setelah perang, umat Islam membantu wanita, anak-anak, orang tua, dan mereka yang ingin hidup damai. Terorisme dan penindasan dihancurkan, dan Islam yang sejati menyebar ke seluruh dunia, membawa kedamaian. Dunia menjadi damai dengan Islam yang terus menyebar, membawa rahmat dan karunia Allah, serta rezeki bagi semua orang. Semua orang hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan, dan Allah senang dengan kebanyakan dari kita pada masa itu. Beberapa tahun setelah kemenangan, tiba-tiba Dajjal muncul. Nauzubillah min zalik.